ngomong U20 yang pasti terus terang dari 3 lawan pertama kan Maladewa, Timor Leste dan juga Yaman ya. Tiga-tiganya terus terang kita buta. Saya buta terus terang, buta mencoba mencari-cari referensi buta dan bahkan kalau ngomong yang paling gampang Wikipedia aja bahkan Yaman itu pemain tahun 94 kelahiran. jadi kan udah lama banget gitu. Welcome back to Discord Diskusi Olahraga bareng Rais dan kembali bersama dengan Estu Ernesto. Ya. Halo. Kita sekarang bakal bahas timnas U20 dulu nih. Yes. Yang bakal berlaga mulai besok di Stadion Madia di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Kita ini lagi syuting Selasa ya. Karena bertandingnya hari Rabu timnas U20. Jadi besok pertama lawannya adalah Maladewa. Kalau secara track record kita lawan Maladewa selalu menang. Ya. Apapun itu di level senior maupun di kelompok umur ya. Jadi ada optimisme di situ tapi tetap nggak boleh anggap remeh. Tapi yang pasti memang agak sulit sih memang. Gue kemarin sempat juga searching peta kekuatan dari Maladewa. Sama. Paling mereka hanya di SAFF ya kalau nggak salah itu Asia Selatan ya. Mereka ikut beberapa ada turnamennya. Kayak kemarin kita AFF U20, U19. Nah mereka ada juga tuh. Tapi ya mereka nggak terlalu ini banget juga, superior juga gitu loh. Yang pasti seharusnya hari ini yang ngomong itu Bang Yuke karena Bang Yuke ternyata harus menungguin timnas TSI, top scorer Indonesia yang akan berlaga di Asiana Cup di turnamen internasional juga. Jadi dia sedikit mendelegasikan ke gua tapi kalau ngomong U20 yang pasti terus terang dari 3 lawan pertama kan Maladewa, Timor Leste dan juga Yaman ya. Tiga-tiganya terus terang kita buta. Saya buta terus terang, mencoba mencari-cari referensi buta dan bahkan kalau ngomong yang paling gampang Wikipedia aja bahkan Yaman itu pemain tahun 94 kelahiran. jadi kan udah lama banget gitu. Jadi artinya emang ketiga tim ini memang secara kekuatan akan sulit dicari rekamannya pasti karena ini kan usianya berganti kan usia U20 kan dan rata-rata pemainnya hampir sama dengan pemain Indonesia tentunya 18 19 gitu dan itu baru 1 tahun terakhir otomatis kan kumpul artinya nyari videonya pasti akan susah dan ini yang menurut saya harus diantisipasi oleh timnas kita. Jangan berpikir bahwa ini Maladewa yang kita sering kalahkan atau Timor Leste yang juga sering kita kalahkan gitu dan ini menurut saya ini tantangan buat coach Indra Safri dan timnya ya tentunya dengan kondisi yang sangat sangat blank lah gitu. Tapi kalau melihat dari daftar 23 pemain ini yang agak cukup mengejutkan adalah dengan dicoretnya Welber Jardim dan juga Arkan Kaka. Yes. Tapi memang Coach Indra juga mengungkapkan ya soal Welber Jardim terutama sebenarnya kan kalau klubnya udah oke untuk lepas, tiket udah dikirim tapi Welber tuh nggak kunjung datang juga gitu ke TC sampai pada tenggat pendaftaran pemain. Betul. Makanya akhirnya ya udah ibaratnya tercoret dan Coach Indra pun bilang bahwa dia nggak ingin juga bergantung sama 1 atau 2 pemain. Jadi setiap posisi itu sekarang di U20 sudah ada 4 pemain menurut Coach Indra ya. Sudah ada 4 pemain yang ibaratnya mungkin menurut dia adalah kualitasnya ya sudah ini cukup gitu loh untuk bisa dikualifikasi. Kalaupun nanti lolos ke Piala Asia U20, amin. Ya pasti akan ada tambahan pemain dan Welber masih tetap akan dipertimbangkan gitu loh. Nah yang pasti sekarang tuh ada kayak Dion Marks, kemudian tim Gapens itu kan lagi proses naturalisasi. Makanya untuk di kualifikasi kali ini hanya Jens Straven saja yang mungkin secara naturalisasi plus sama si Mesal. Mesal. Yang pemain keturunan lah ya. Tapi Mesal kan udah lama di sini ya. Karena orang tuanya memang pindah ke lahirnya di sini kalau nggak salah. Pokoknya kakak beradik dan orang tuanya memang pindah ke Jakarta gitu. Iya betul. Ya, yang pasti kita berharap memang timnas U20 ini bisa lolos ke Piala Asia pastinya. Karena kan mengejar target mereka ini memang ditargetkan untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025 tahun depan. Yang pasti gini ya, U20 ini memang balik lagi ini bukan target besar ya, target besar tapi ini pencapaian yang lebih baik itulah yang pastinya dari kemarin kita lolos ke Piala Asia itu tentunya akan membuat memotivasi pemain-pemain muda Indonesia tentunya apalagi setelah ini ada U17 segala macam. Nah, kalau bicara U20 sepertinya memang Coach Indra ini udah cukup penyatu dan menurut saya pelajaran pentingnya adalah ketika kita menang sekali di Korea dan kalah 2 kali di Korea. Dan salah satu kekalahan itu dari Thailand yang serumpun dengan kita. Walaupun kita sempat menang dengan Argentina, tetapi itu menurut saya pelajaran penting dan kita tahu
itu pertandingan awal bulan ya. Dan mereka nyaris hampir 3 minggu tidak ada uji coba lagi kan setelah dari Korea itu, terus akan bertanding lagi. Ini akan juga jadi tantangan juga untuk apa ya istilahnya, kan tidak ada pemanasan setelah itu, pertandingan pemanasan gitu. Jadi ini juga akan jadi tantangan bagaimana pemain itu mungkin bisa jadi terlambat panas atau seperti apa, kita nggak pernah tahu, tapi Coach Indra pasti akan tahu kondisi itu gitu. Iya, yang pasti memang kalau misalnya dalam sebuah turnamen besar ini memang mental sih yang paling penting ya, terutama di laga pertama itu pasti selalu akan sulit. Lawan Maladewa memang kalau di atas kertas kita secara track record memang kita lawan Maladewa itu belum kalah lah, bisa dibilang gitu. Tapi yang pasti memang kalau gue ngelihat sekarang tinggal bagaimana mental dari para pemain. Harusnya mereka juga sudah tertempa dengan baik ketika mereka waktu itu menang di Korea Selatan lawan Argentina juga. Kemudian dapat kalah dari Korsel, kalah dari Thailand. Kemudian saat ini juga mereka juga habis juara Piala AFF kan. Jadi tentunya harusnya secara mental para pemain ini sudah oke ya. Memang ya pemain muda kan pasti ada up and down-nya juga gitu. Yang pasti di laga pertama ini lebih kepada sisi mental sih, karena kan mungkin ya seperti yang Estu bilang tadi, secara peta kekuatan mungkin agak sedikit buta ya. Tapi secara gaya permainan mungkin ya udah sekarang konsen ke tim sendiri dulu untuk bisa mematangkan gaya permainan sendiri untuk bisa menguasai pertandingan ataupun memenangkan pertandingan. Yang jelas kita tetap dukung dan kita tunggu nih, karena kan mainnya di Stadion Madia ya, kapasitasnya kan gak terlalu besar seperti di BK gitu loh. Jadi yang pasti memang kita harap juga supporter juga beri dukungan penuh di situ nanti. Dan satu hal lagi ya, beberapa pemain ini di musim lalu ini sudah banyak dimainkan oleh timnya di Liga 1. Betul. Walaupun Arkan Kakak tidak ada, tapi Arkan Kakak salah satu yang dimainkan. Tetapi di situ di belakang ada Kade Arel ya, yang sebenarnya salah satu pilihan terbaru Coach Teko di Bali United sekarang. Terus ada Donitri. Donitri salah satu pemain yang cukup pesat perkembangannya. Ada Muhammad Ragil walaupun di Bayangkara sekarang Liga 2, tapi di musim lalu dia juga sering dimainkan di tim utama. Artinya ini juga mematangkan pemain-pemain ini juga penting di kompetisi resmi. Dan satu lagi si Iqbal Gui Jange juga salah satu pemain yang cukup dimainkan. Satu lagi yang dari Borneo siapa ya? Borneo Alvarez Buffon. Alvarez Buffon kan juga sering dimainkan dari timnya. Jadi menurut saya ini sebuah hal yang baik ketika pemain-pemain di rata-rata itu 17, 18, terutama 18 dia sudah main di Liga 1. Dan kalau musim lalu main di Liga 1 berarti 17 tahun ya usianya. Dia bermain, kematangan bermain, kecermatan mereka mengamati lawan ini tentunya akan baik. Dan ketika ada guyonan yang waktu kita menang Argentina, kita pemain-pemain belakang kita sering berhadapan dengan striker asing. Jadi lawan Argentina sudah hal yang biasa seperti itu ya, itu guyonannya. Tapi paling tidak itu ada pelajaran penting ketika bermain di Liga 1. Iya, mudah-mudahan sih para pemain ini semakin meningkat seiring kematangan bermain mereka ya di kompetisi nanti. Oke, itu tadi Timnas U20, semoga sukses nanti di kualifikasi Piala Asia U20. Kemudian kita akan bahas lagi ke kompetisi dalam negeri. Kasih tahu dulu. Apa tuh? Mainnya itu tanggal 25 hari Rabu. Ya, tanggal 25, 27 dan 29. Jumat dan Minggu 30. Bukan 29. 29. Tanggal 29. Iya, pokoknya ya Minggu tanggal 29 itu. Minggu tanggal 2 hari soalnya. Iya, 2 hari. Pokoknya itu bermain di jam 19 semuanya. Iya, betul sekali. Jadi jangan lupa dukung terus untuk Timnas U20 kita. Oke, kita akan bahas ke sepak bola lokal. Ada Liga 2 nih yang bakal kita bahas. Jadi memang di Liga 2 ini jadwalnya memang agak nggak terlalu sama ya, karena di grup 3 kan ada 8 tim. Jadi memang perputaran jadwalnya itu agak sedikit terlambat untuk pekan ya, pekan ini ya. Jadi kalau grup 1, grup 2 udah main 3 kali, grup 3-nya baru main 2 kali gitu. Jadi karena dia hanya 8 tim. Tapi yang pasti melihat di pekan-pekan yang sudah terjadi ini agak kalau dari jadwal memang kalau misalnya untuk di grup 3 aja misalnya kita bahas. Jadi ini ada waktu persiapan yang mungkin bisa dimanfaatkan, jeda waktu antar jadwal dari pekan sebelumnya ke pekan berikutnya gitu ya, untuk Persipura dan Persewar. Karena kan mereka persiapannya minim nih bisa dibilang. Terutama untuk Persipura. Persipura itu hanya efektif persiapan resmi itu nggak nyampe seminggu. Iya, betul. Terus 2 pertandingan ketika kandang Ran di Pasuruan mereka kalah 0-1. Terus mereka di kandang sendiri kalah juga. Kalah juga ketika lawan Lamongan ya. Iya. Lamongan kalah juga dan Bojonegoro yang Waropen yang kalah Lamongan. Betul.
Ini Persela. Persiapannya juga sangat mepet sekali, dan ini bisa dimaksimalkan karena sebenarnya jeda waktu mereka bertanding terakhir kemarin tanggal 22 ya. Terus main lagi tanggal 6. Betul. Tanggal 6 Oktober, artinya ada sekitar 2 minggu yang ada jeda, dan ini coba dimanfaatkan oleh Ricardo Salampessy. Apalagi ada beberapa pemain PON katanya gabung, salah satu anaknya sendiri, Reno Salampessy juga gabung di Persipura. Tapi persoalan Persipura adalah mereka pemain senior ada gap yang sangat jauh ya, pemain senior dan pemain junior. Ini gapnya agak jauh, dan ini PR besar bagi seorang Ricardo Salampessy. Dia melatih temannya sendiri, ini pasti akan ada kesulitan tersendiri, tapi dia juga harus menghandle pemain-pemain junior. Nah ini juga yang usia muda. Jadi ini juga tantangan bagi pelatih muda sekelas Ricardo Salampessy ya. Dan ini dukungan support dari dari lingkungan di Persipura ini sangat penting sekali. Semoga saja ini tidak jadi presiden buruk berikutnya, karena Persipura ini dengan 2 kali beda dengan musim lalu persiapan minim tapi masih bisa bersaing. Musim ini 2 pertandingan awal bener-bener kacau lah secara permainan gitu, bahkan ada insiden buas segala macam yang buat dia tidak bisa bermain 2 kali. Gunan Sarmanduan juga terkena kartu merah gitu, dan ini menurut saya ini catatan yang penting. Sedangkan kalau Persewar itu sebenarnya persiapannya lebih panjang, cuma memang chemistry-nya belum dapat aja Persewar gitu. Pertandingan pertama mereka imbang, kalah juga dari Persipal. Pertandingan kedua juga kalah di kandang sendiri. Walaupun secara tim Edward Iva Dalam tentunya lebih tahu tim ini, karena Iva Dalam itu kan pegang tim ini hampir 3 tahun lah ya, hampir 3 musim gitu bersama beberapa pemain dari PON. Tapi memang 2 tim Papua ini dalam tanda kutip warning banget Iya, itu kan tim Papua, tapi yang Persibonya nih juga lagi on fire juga ya. 2 kali main 2 kali menang. Ini tentunya Persibo juga materinya juga lumayan sih ya, berbintang juga ya. Di situ para pemainnya memang punya pengalaman juga, bahkan ya Nur Hidayat juga ada di situ juga, yang baru dari Liga Filipina. Ya kalau melihat dari materi pemain harusnya sih memang pantas lah mereka sekarang berada di papan atas. Dan salah satu juga calon untuk bisa bersaing untuk ke promosi ya. Tapi memang ya pasti kita tinggal menunggu aja nih dari grup 3 nih, persaingannya biasanya agak-agak ketat tuh di akhir-akhir tuh. Betul. Nah yang pasti juga dari grup 2-nya Persipapati nih yang jadi sorotan juga nih. Lagi-lagi kurang bisa membuat nyaman tim tamu. Betul. Kalau musim lalu Sulut United ada bunga lah, ada segala macam lah. Di sini home kedua atau home pertama ya? Home kedua ya? Home pertama lawan Nusantara. Sebelumnya kan dia away kan ya? Dia away. Dia away ke Bayangkara, terus dia home kan. Nah ini home ini menjamu Nusantara dan skor akhir imbang. Ternyata ada di lorong itu ada pemukulan si pelatihnya Nusantara, pelatih kipernya itu katanya ada oknum yang mukul gitu. Jadi ada official. Terus dianggap tidak membuat tim tamu nyaman dan aman. Ini berarti kan mengulang musim lalu kan ketika ada Sulut gitu. Dan ini baru awal musim loh ya. Dan ini catatan penting buat Persipa yang memang akhirnya Komdis memutuskan dia tidak boleh menggelar beberapa pertandingan dengan penonton ya, ditutup tribunnya penonton, tapi balik lagi kenapa ini terulang gitu loh. Ini yang menurut saya yang harus digarisbawahi bahwa kedatangan tim tamu itu memang harus dilindungi, bukan justru malah di dalam tanda kutip intimidasi. Dan ini bukan kejadian pertama, ini kejadian lanjutan setelah bukan kejadian kedua ya setelah musim lalu ada Sulut. Jadi tidak belajar gitu loh menurut saya. Itu harus ada evaluasi sih dari sisi security officernya ya. Betul. Untuk menjamin keamanan dari tim tamu ataupun pertandingan itu sendiri. Jadi memang ya kita berharap ada yang dibenahi juga dari Persipapati dalam pengelolaan pertandingan mereka khususnya di laga kandang. Oke, kita bahas ke grup satunya sekarang. PSKC Cimahi juga lumayan mengejutkan ya. Betul. Musim lalu tuh mereka terseok-seok nyaris degradasi. Tapi pada musim ini wow, lumayan nih PSKC Cimahi ini sekarang menjadi satu-satunya belum terkalahkan di grup 1. Kemudian coba kita lihat dulu di klasemennya kayak gimana. Jadi kalau di grup 1 itu PSKC satu-satunya tim yang belum kalah ya. Di bawahnya ada Persikota. Ada 9 tim di sini yang pasti bawahnya Persikota, PSPS peringkat ketiga. Jadi nilainya PSKC itu 7. Di bawah mereka ada 3 tim itu nilainya 4 Ada Persikota, PS Rio dan Bekasi City. Lalu di peringkat ke-5 sampai ke-7 ada Persiraja, Persikabo dan PSMS nilainya 3. Sama peringkat ke-8 nilainya 3 sama Dejan.
Yang peringkat terbawah itu Sriwijaya, nilainya baru 2. Iya, itu Sriwijaya juga agak-agak ini ya. Dan rusuh terakhir lawan PSKC itu. Iya benar. Lawan PSKC di peringkat mukulin Steward lagi juga. Iya, Steward juga yang dipukulin gitu. Iya. Steward penontonnya turun ke jalan dan itu dapat vonis juga gitu. Jadi ini juga mengejutkan juga yang masuk papan bawah itu Sriwijaya gitu. Lalu di grup 2 masih ada 2 tim yang belum kalah ya. Ada 3 tim yang belum kalah. PSIM, Persijap Jepara dan juga Nusantara. Tapi kalau ngomong papan atas, PSIM dengan nilai 6 dan Adiaksa itu nomor 1-2. Bedanya Adiaksa kalah produktivitas saja. Betul. Terus Persijap di peringkat ketiga. Ini Persijap mengejutkan nih, peringkat ketiga dengan peringkat 5. Mereka belum pernah, Persijap itu sekali menang 2 kali imbang. Nilainya 5. Lalu ada Bayangkara yang kemarin dikejutkan kalah. PSIM betul. Di peringkat keempat dengan nilai 4, lalu di peringkat ke-5 dan 6 nilainya 3-3, Tegal, Persikat dan Nusantara. Peringkat ke-7 ke-8 ada Persiku nilainya 2, Persipapati nilainya 1 dan Persikas Subang paling bawah nilainya juga 1. Iya, betul banget. Jadi memang itu dia tadi klasemen di grup 1 dan di grup 2 ya. Iya. Itu memang persaingannya lumayan ya, baru 3 pekan lah ya berjalan. Memang masih ada yang baru bertanding 2 kali. Itu kayak PSIM, kemudian Persekat baru 2 kali, Persikas juga baru bertanding 2 kali. Kemudian dari grup 1 itu kalau kita lihat di sini yang baru bermain 2 kali itu Persiraja sama PSMS sama Dejan FC. Nah, ini juga yang menarik adalah PSMS Medan nih masih belum terlalu kalau dilihat dari ininya ya. 1 kali menang, 1 kali kalah ya. Mereka kalah di kandangnya PSKC, lalu menang di kandangnya Persikota. Tapi yang menarik sebenarnya kalau di grup 1 itu adalah di luar PSKC ya. Di luar PSKC itu justru FC Bekasi City. FC Bekasi City yang masih agak lumayan bersaing lah. Tapi yang saya notice adalah Sadam Ghaffar. Sadam Ghaffar cukup produktif. Sadam Ghaffar cukup produktif dan ini menurut saya kabar bagus lah striker-striker lokal yang bisa bersaing. Mereka juga punya striker bagus dari Brasil, Thiago Mosquito itu mantan U17 ya Brasil. Sempat main di Piala Dunia U17 kalau nggak salah itu. Nah, ini menarik juga. Tapi kalau kita bicara ke grup 2, ternyata Bayangkara juga nggak superior amat gitu ternyata gitu. Padahal itu Bayangkara pemain-pemainnya itu lumayan musim lalu mereka di Liga 1. Betul, dan bahkan tambahannya juga pemain Liga 1. Frankie Misa, Andi Setio gitu. Arif Satria itu kan Liga 1 semua kan harusnya kan. Tapi ternyata lawan PSIM kalah gitu. Nah, ini juga ini kejutan juga di grup 2 gitu. Ternyata Bayangkara juga ternyata dari awal di luar prediksi kita gitu. Malah Persibo nih agak lumayan konsisten ya. Yes, yang Persibo. Di grup 3, kalau di grup 3 masih banyak tim yang belum pernah kalah, ada 4 tim. Persibo, Persipal, Persela dan juga Deltras. Iya, betul. Nah, tapi di posisi pertama ini kan masih bermain di 2 pekan ya, Isya. Nilainya 6 Persibo di posisi pertama, lalu di peringkat kedua 3 ada Persipal, Persela nilainya 4. Betul. Gresik dan Rans nilainya 3 di peringkat keempat dan kelima. Lalu di peringkat ke-6 ada Deltras dengan nilai 2 dan sedangkan duo Papua Persewar dan Persipura belum dapat nilai. Iya betul, itu dia tadi klasemen dari Liga 2. Oke deh, kita tunggu komentar-komentar kalian soal Liga 2 dan prediksi-prediksinya pada pekan ini seperti apa untuk Liga 2 nanti. Jadi jangan lupa juga untuk follow sosial media dari Skor Indonesia baik itu di X, Instagram, TikTok maupun di Facebook. Jangan lupa juga di subscribe di YouTube-nya Skor Indonesia. Kita juga masih ada di Noise. Kita juga ada, kalau ikuti perkembangan semua olahraga, Liga 1, Liga 2, Liga Asia, Liga Champion, ada di Skor ID dan ada skor spesial. Oke, dengan demikian gue Resetnan. Resto. Sampai jumpa lagi.